I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? What if I told you that I miss you? Would you tell me that you miss me back? What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you that I love you? Yeah. What if I told you that I love you? Yeah. What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me too? But if I told you that I love you, hey, when you told me that you love me, was I a fool to believe in you? When you told me I was special, was I dumb for trusting you? When you told me that you want me, did you really want me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, kali ini yang akan kita bahas adalah analisis korelasional bivariat, yaitu rank order. Yang akan kita pelajari di sini berupa konsep teorinya, kemudian rumus-rumus apa yang ada pada korelasi rank order, contoh soal, dan pembahasannya. Yuk kita mulai dari yang pertama, yaitu konsep dari korelasi rank order. Korelasi rank order atau Spearman digunakan untuk data yang berperingkat. Rumusnya yang pertama adalah mencari nilai dari koefisien korelasi rank order, yaitu rho sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigma DI kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1, di mana DI adalah selisih pasangan ranking ke I, yaitu dengan mengurangi antara rank X dengan rank Y. N adalah banyaknya pasangan ranking. Caranya dengan memberikan peringkat atau ranking tanpa mengubah posisi data asli. Jadi, kita biarkan posisi datanya seperti yang kita peroleh di lapangan tanpa mengurutkannya dari yang terbesar ke yang terkecil ataupun dari yang terkecil ke yang besar. Makin tinggi skor, makin kecil rankingnya. Jadi di sini ranking 1 diberikan pada skor yang paling besar. Bila ada 2 atau lebih nilai atau skor yang sama, maka nilai rankingnya dirata-ratakan. Yang kedua, mencari koefisien penentu, di mana Kp sama dengan rho kuadrat dikali 100%. Yang ketiga, kita merumuskan hipotesis, yaitu H0 tidak ada korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. H1 ada korelasi antara variabel independen dengan dependen. Di sini kata kuncinya H0 adalah tidak ada korelasi, H1 ada korelasi. Yang keempat, kita membandingkan kriteria uji, yaitu yang pertama, jika rho 0 lebih besar dibandingkan dengan rho tabel pada tingkat kesalahan sebesar alfa dan derajat bebas sebesar n, maka tolak H0. Atau gunakan kriteria uji yang kedua, yaitu jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Atau sebaliknya, yaitu jika rho 0 lebih kecil atau sama dengan rho tabel pada tingkat kesalahan alfa dan derajat bebas sebesar n, maka terima H0. Atau jika p-value lebih besar atau sama dengan alfa, maka terima H0. Kalau kita menggunakan rho 0 dibandingkan dengan rho tabel, itu apabila kita membandingkannya secara manual. Tetapi kalau kita bandingkan antara p-value dengan alfa, maka kita membandingkannya berdasarkan hasil dari output aplikasi komputer seperti SPSS. Contoh soal dan pembahasannya. Diketahui X adalah nilai juri 1, Y adalah nilai juri 2.
Di sini ada 10 orang peserta yang mengikuti suatu perlombaan, di mana peserta yang pertama nilai juri 1-nya 9, nilai juri 2-nya 8. Peserta yang kedua nilai juri 1 6, nilai juri 2 7, dan seterusnya sampai peserta 10, yaitu nilai juri 1 8, nilai juri 2 9. Di sini kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara nilai dari juri 1 dengan nilai dari juri 2. Nah, di sini kita memberikan peringkat dari masing-masing variabel X dan Y. Caranya adalah rank X, yaitu pada skor yang tertinggi berikan ranking 1. Dalam hal ini, skor yang tertingginya adalah 9, maka nilai rankingnya adalah ranking 1. Skor yang di bawahnya yaitu 8, ranking 2, skor 7. Nah, di sini skor 7 ada 2, rankingnya adalah 3 dan 4, dirata-ratakan menjadi 3,5. Ranking berikutnya yaitu skor 6. Skor 6 ada 2, rankingnya adalah 5 dan 6, dirata-ratakan menjadi 5,5. Skor 5, ranking 7, skor 4, ranking 8, skor 3, ranking 9, dan skor 2, ranking 10. Selanjutnya kita isi rank Y. Skor 9, ranking 1, skor 8, di sini ada 3 yang sama, sehingga rankingnya adalah 2, 3, dan 4. Dirata-ratakan menjadi ranking 3. Skor 7, ranking 5, skor 6, di sini ada 2, rankingnya adalah 6 dan 7. Dirata-ratakan menjadi 6,5. Skor 5, ranking 8, skor 4, ranking 9, skor 2, ranking 10. Selanjutnya kita mengisi kolom DI, yaitu rank X dikurangi rank Y. 1 dikurangi 3 sama dengan min 2, 5,5 dikurangi 5 sama dengan 0,5, 3,5 dikurangi 3 sama dengan 0,5, dan seterusnya sampai yang terakhir 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jumlah dari nilai DI adalah 0. Jadi sigma DI sama dengan 0. Berikutnya kita isi DI kuadrat, yaitu min 2 kali min 2 sama dengan 4, 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25, dan seterusnya sampai yang terakhir 1 kali 1 sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan, nilai DI kuadrat sama dengan 7. Sehingga kita tuliskan sigma DI kuadrat sama dengan 7. Berikutnya kita menghitung nilai rho, yaitu rho sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigma DI kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1, sama dengan 1 dikurangi 6 kali 7 dibagi 10 kali 10 kuadrat dikurangi 1, sama dengan 1 dikurangi 0,04 sama dengan 0,96. Kita interpretasikan nilai rho 0,96, artinya hubungan antara nilai dari juri 1 dan nilai dari juri 2 adalah sangat kuat dan positif. Semakin tinggi nilai yang diberikan dari juri 1, maka semakin tinggi juga nilai dari juri 2. Koefisien penentu KP sama dengan rho kuadrat dikali 100%, di mana nilai rho yang sudah kita peroleh adalah 0,96. Jadi kita kuadratkan kemudian kali 100%, sama dengan 92,16%. Nilai KP sebesar 92,16% artinya adalah besarnya kontribusi dari pemberian nilai dari juri 1 dalam menjelaskan keragaman pemberian nilai dari juri 2 adalah sebesar 92,16%, sedangkan sisanya sebesar 7,84% dijelaskan oleh faktor lain.
7,84% diperoleh dari 100% dikurangi nilai KP, yaitu 100% dikurangi 92,16%. Adapun rumusan hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat hubungan antara pemberian nilai dari juri 1 dengan nilai dari juri 2. H1 adalah terdapat hubungan antara pemberian nilai dari juri 1 dengan nilai dari juri 2. Kriteria ujinya adalah Rho 0 yang sudah kita peroleh adalah 0,96. Rho tabelnya dilihat pada tingkat kesalahan 5%, derajat bebas sebesar N yaitu 10. Hal ini kita lihat di dalam tabel nilai Rho. Nah, tabel nilai Rho di situ ada N, maka kita cari N-nya adalah 10, kemudian tarafnya yang kita ambil adalah 5%. Maka titik potongnya adalah di angka 0,648. Inilah yang disebut dengan Rho tabel pada tingkat kesalahan 5%, derajat bebasnya sebesar 10, yaitu sebesar 0,648. Nilai Rho 0 kemudian kita bandingkan dengan Rho tabel, di mana 0,96 lebih besar dibandingkan dengan 0,648, sehingga tolak H0. Kalau kita gunakan kriteria uji yang kedua, yaitu kita membandingkan p-value dengan alfa. P-value-nya adalah kita lihat dari output SPSS, yaitu pada nilai sig 2 Thailand, yaitu signifikansi dua arah. Nah, di situ ada angka 0,000 merupakan nilai p-value. 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan alfanya, yaitu 0,05, sehingga tolak H0. Di dalam hasil output SPSS, kita juga bisa melihat bahwa nilai Rho 0, yaitu nilai Spearman Rho dari koefisien correlation, yaitu nilai dari juri 1 dengan nilai dari juri 2, nilainya adalah sebesar 0,957. Inilah yang disebut dengan nilai Rho 0. Arti dari menolak H0 artinya adalah hubungan antara pemberian nilai dari juri 1 dengan nilai dari juri 2 adalah nyata pada taraf signifikan 95% atau taraf kesalahannya 5%. Selesai sudah pembahasan kita kali ini tentang analisis korelasi rank order atau Spearman. Jangan lupa sering-seringlah berlatih untuk membahas soal-soal yang terkait di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me that you miss me back. What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you that I love